Oke, nama gue Aris. Kegiatan sehari-hari gue biasanya gue kerja ya di suatu perusahaan swasta nih. Kali ini gue pengen nge-review mobil juga karena gue kebetulan juga udah lama juga sih main mobil ya. Dari kira-kira gue kuliah akhir ya, dekat-dekat gue mau kerja. Awal mulanya itu gue punya mobil tuh Yaris NCP 91. Tuh kalau orang biasa bilang Yaris Bapau. Kebetulan waktu itu Yaris gue pakai buat balap juga, balap drag ya terutama. Nah terus di situ gue main mesin juga sih, Jadi mesin itu gue ubah, gue porting polish, full exhaust, dustek segala macem. Nah saat itu gue mikir gue kayaknya butuh nih daily car gitu. Nah akhirnya gue memutuskan untuk waktu itu membeli Mazda 2 yang tipe Skyactiv ya. Oke, jadi kali ini gue mau nge-review mobil gue sendiri ya. Sebenarnya ini agak terasa aneh sih, cuman demi konten gue mau nge-review juga nih mobil gue yang ini. Jadi mobil gue yang ini putih nih ya warnanya. Ini Mazda 2 yang mesinnya Skyactiv. Ini tipenya itu tipe R. Tahun pembuatannya itu 2015. Nah, kebanyakan kan kalau teman-teman tahu nih ya, yang Mazda 2 Skyactiv kan banyak kan transmisinya matic ya. Kebetulan punya gue ini transmisi manual 6 percepatan. Jadi yang seperti yang gue ceritain di awal tuh ya, kan gue pengen mobil tuh yang buat gue daily rutin gue lah ya gitu. Jadi kayak itu mobil gue harapin bisa mensupport kegiatan sehari-hari gue. Kayak gue misalnya jalan sama teman-teman gue lah, atau misalnya kayak gue ke kantor ataupun juga nongkrong. Nah waktu itu gue mikir gue ngefokusin ke satu tipe mobil ya. Jadi kayak yang hatchback, gue pengennya yang hatchback. Terus kayak yang gue bawa sendiri tuh enak gitu, dan karena gue juga emang hobi nyetir juga sih, jadi gue pengen nih yang mobilnya tuh yang driver oriented gitu. Nah terus yang penting satu lagi adalah gue pengen mobil itu transmisinya manual, karena gue emang suka bawa transmisi manual. Ya kalau mungkin menurut teman-teman gini hari pakai mobil manual capek banget bos gitu kan, kayak wah nggak banget deh di Jakarta pakai mobil manual gitu. Tapi kalau buat gue sih pakai mobil manual itu suatu yang menurut gue kesan berkendaranya tuh lebih dapet gitu. Oke lah, akhirnya gue nyari kan tuh Mazda 2 Skyactiv. Dan kenapa gue milih Mazda 2 Skyactiv waktu itu, gue lihat desainnya itu kalau gue bandingin sama hatchback lain itu desainnya beda gitu. Jadi kesan garis bodinya itu ada artistiknya lah. Jadi kayak lu kayak punya Mazda 2 Skyactiv, menurut gue lu beda dari yang lain gitu. Nah waktu itu gue kebetulan juga nyarinya juga cukup effort sih sebenarnya ya, karena waktu itu belum banyak ada Mazda 2 Skyactiv dan gue pengennya transmisi manual. Jadi kayak gue waktu itu nyari sampai 3 bulan lebih lah ya. Dan akhirnya alhamdulillah gue nemu di Mazda Tangerang waktu itu. Jadi sisa unit produksi ya sebenarnya. Jadi karena waktu itu juga Mazda 2 Skyactiv kan mau facelift ya. Ini kebetulan punya gue yang bukan facelift ya. Kalau yang facelift kan ada di Volcam itu ada chrome-nya. Ini punya gue yang bukan facelift. Jadi gue masih yang awal-awal sebenarnya gitu. Nah terus akhirnya alhamdulillah gue memiliki juga tuh Mazda 2 Skyactiv. Gue bawa sehari-hari kan, wah enak juga nih mobil gitu ya. Gue bawa ke kantor oke, bawa jalan-jalan biasa juga oke. Pengalaman gue paling menarik itu jadi one day gue sama temen gue lagi bareng lah ya jalan. Gue nyetir, temen gue di samping nih, set kan. Terus temen gue bilang gini, Riz, kok kenapa ya suara mobil lu kok kayak gini ya? Maksud gue kalau mobil baru harusnya nggak kayak gerung-gerung gini gitu. Masa sih bang, gue dari awal gue pakai Mazda 2 begini kok emang suaranya. Karena jujur gue waktu itu belum pernah nyoba Mazda 2 Skyactiv selain punya gue. Jadi kocak juga nih, masa iya sih mobil gue
ada trouble nggak nih? Nah, gue penasaran juga kan akhirnya. Terus akhirnya gue waktu itu bawa mobil ke Mazda. Gue ceritain lah masalah mobil gue tuh ya. Nih gini nih mas, bro, mesinnya kayak di belakang mesin tuh kayak ada sesuatu bunyi aneh gitu. Nah akhirnya waktu itu mobil gue tinggal ya. Nah itu kilometernya masih dikit tuh. Kilometernya masih dikit sebenarnya. Tapi akhirnya tuh mobil gue tinggal ke mobil. Nah beberapa hari kemudian SA-nya bilang ke gue, ini kita udah cek semuanya, segala macem. Kayaknya nih belum ketemu nih mas penyakitnya gitu ya. Ini dari mana nih sumber bunyi ini gitu. Nah terus ya udah akhirnya one day dia nge-WA gua, mas kita minta izin buat nge-overhaul nih mesin. Di satu sisi wah shock juga gua nih, mobil baru bro, kilometernya gua kalau nggak salah 5.000 lah waktu itu ya, 5.000 itu, 5.000 kilometer masih rendah, wih overhaul nih. Ya udah lah ya, karena emang udah gua komplain dan mereka menyanggupi bisa overhaul, ya udah gua oke mas boleh deh di overhaul. Terus saat itu sekitar seminggu kemudian bilang, mas ini mobilnya udah bisa diambil ya gitu. Dan alhamdulillah banget tuh problemnya solve. Jadi udah nggak ada bunyi apa-apa lagi. Dan gue salut juga sama Mazda ya, karena after salesnya juga bagus juga gitu. Dan karena mobilnya masih garansi juga, jadi gue nggak ada biaya waktu itu. Jadi bener-bener pure itu mobil overhaul gitu sih. Itu pengalaman menarik dan sejarah kenapa gue ngambil mobil ini. One day gue bawa nih mobil, gue pengen ganti suasana lah gitu ya. Jadi kayak bosen juga nih menurut gue, kayak mobil tampilannya standar-standar OM aja gitu. Nah jadi akhirnya gue modif mobil gue ini. Kalau dari sisi eksterior sebenarnya sih dibilang standar OM semua, nggak ada yang diubah. Jadi gue emang looksnya Mazda gue udah suka ya dari awal. Jadi ubahan-ubahan di eksterior gue nggak terlalu pentingin sih. Gue sih yang penting clean aja mobil gue dan simple gitu. Dari interior juga standar OM semua. Menurut gue joknya Mazda 2 tuh yang tipe Skyactiv ini udah cukup banget buat gue. Untuk in-car entertainment system kebetulan udah ada MZD Connect. Jadi lo mau dengerin musik dari Bluetooth lah atau dari Spotify juga bisa gitu. Jadi menurut gua udah cukup banget. Nah, untuk yang tadi gue sempat cerita kan kalau mesin gue tuh udah di overhaul kan. Dalamnya udah pernah dibongkar lah. Tapi sebenarnya itu overhaulnya standar OM ya. Jadi nggak ada yang istilahnya kayak partnya itu diganti modifikasi jadi lebih kencang gitu, enggak sih, nggak ada. Tapi gue hanya ganti air filter aja. Gue ganti air filter mereknya Verox, itu replacement buat ini aja sih, buat respon gasnya aja biar lebih enak. Dan tentunya juga maintenance pencuciannya gampang ya. Jadi gue nggak perlu beli filter-filter standar OM lagi sih. Jadi udah ya nih kalau gue mau cuci gitu. Terus dari sisi exhaust system gue hanya ganti yang paling belakang doang, yang mufflernya itu ya. Jadi dari header itu standar OM, center pipe standar semua OM. Gue ganti muffler belakang doang, itu tipenya Saiso R dari Ironcraft ya. Ini kenapa gue ganti belakang doang, karena gue nggak pengen suaranya terlalu gimana gitu ya. Jadi gue pengen yang volume suaranya tetap rendah, nggak bising lah ya, masih enak didengar, buat penumpang oke, buat pengguna jalan yang lain masih sopan gitu. Dan menurut gue ini bahannya bagus ya, Ironcraft ini bahannya bagus. Dan gue salut juga ini produk dalam negeri ya gitu. Terus nah untuk kaki-kaki, ini kaki-kaki gue ganti ya, suspensinya gue ganti yang jadi coil over. Jadi bisa disetel tinggi rendah, dan ribbonnya ini kebetulan mereknya Tain Flex Z. Ini gue udah pemakaian selama, ini awet juga sih, ini gue rekomen juga produk ini awet juga, gue udah pakai 4 tahun lah gitu. Jadi oke banget.
dan karakternya itu empuk. Jadi buat temen-temen yang masih daily rutin, itu gue rekomen banget ini karena karakternya empuk gitu. Dia cenderung soft. Nah ini mungkin yang kalau ngelihat dari luar nih paling mencolok dari mobil gue itu dari velgnya. Velgnya ini gue ganti velg original made in Japan, Race T37. Ini velg original, speknya ring 16, lebar 7, offsetnya 33, rata semuanya. Laknatnya gue pakai ini ya, baut roda ya. Laknatnya gue pakai Wet Sport Racing Nut, ori juga. Terus untuk air valve gue pakai Race original juga. Untuk bannya gue pakai SX2, lebar 205, 50, ring 16. Kenapa gue milih ban ini? Salah satunya adalah gue pengen ngejar meaty look-nya sih dari mobil ini. Jadi apa ya, padet lah istilahnya gitu. Itu sih dari spek mobil gue ya. Sebenarnya nggak banyak yang gue ganti. Jadi gue yang penting gue simple and clean aja sih gitu. Oke, gue mau jelasin aliran mobil gue ini apa sih. Jadi kan base mobil ini kan mobil Jepang ya. Jadi gue tuh mengacu kepada aliran yang yang cocok untuk mobil Jepang juga. Di sini bisa dibilang alirannya JDM, Japan Domestic Market. Nah, khususnya untuk aliran JDM ini gue memfokuskan ke MITI Fitment. Oke. MITI Fitment tuh apa sih? Mungkin teman-teman di rumah banyak yang nanya juga nih. MITI Fitment tuh apa? Jadi kalau bagi gue, MITI Fitment itu di velgnya ini dan di fitment bannya itu, dia itu emang cenderung dia tuh bisa dibilang berdaging lah, tebel gitu. Bannya tuh tebel. Dan umumnya MITI Fitment itu juga antara ban ke fender itu rapet biasanya gitu. Jadi dia juga ride headnya itu diturunin, lebih ceper, dan bannya itu umumnya tebal. Nah, satu lagi juga biasanya kalau MITI Fitment itu kita milih bannya itu yang sidewall-nya itu agak ngotak gitu. Jadi memberikan kesan bahwa mobil tuh kayak bisa dibilang mirip-mirip Track-Use lah ya. Track-Use sebenarnya sih enggak Track-Use juga gitu. Itu hanya secara estetika ketika bannya ngotak lah ya, sidewall-nya itu kotak seperti itu, dia bisa flush sama fendernya gitu. Jadi lu ngelihatnya tuh kayak secara estetika tuh enak aja tuh ngelihatnya. Wih, mobilnya flush nih gitu. Mobil ini banyak dipakai buat daily rutin gua dan untuk modifikasi. Jadi gua mikirnya juga masih enak gitu buat dipakai harian. Nah, untuk estimasi biaya total modifikasi gue ini, gue sebut total aja lah ya. Itu di kisaran 40 kecil. Dari udah semuanya tuh tadi yang gue bilang, suspensi, velg, ban, filter replacement, dan muffler. Terkait dengan produk lah ya, produk original, produk replika. Kalau menurut gue pribadi, masing-masing teman-teman punya pertimbangan lah ya. Kayak gue beli produk A, beli produk B, either itu original atau replika. Pertimbangannya tuh banyak gitu. Menurut gue ya, suatu produk itu kalau gue pribadi, gue menomorsatukan kualitas dan safety. Nah, apalagi khususnya nih kalau lo lebih memfokuskan velg gue nih ya, kayak ini kan velg original gitu ya. Jadi kalau velg itu kan sesuatu yang vital di sebuah kendaraan ya. Jadi gue menomorsatukan di sini safety gitu. Teman-teman pasti di sana kan udah tahu lah ya benefitnya velg original itu apa, velg replika itu benefitnya juga apa, kelemahannya velg original itu apa, dan juga kelemahan dari velg replika itu apa. Bagi gue sih kalau velg original, ini gue sedikit cerita lagi ya, kualitasnya itu pasti lebih baik. Dia itu lebih presisi,
finishingnya lebih bagus, dan yang terpenting ada looks-nya itu lebih bagus. Jadi di sini kalau misalnya lu bandingin suatu mobil ya, lu pasang tuh velg original, lu bandingin sama velg replika nih ya. Di situ gue kalau orangnya lumayan paham nih, velg original itu looks-nya itu beda lah dengan velg replika. Jadi aura mobilnya itu juga beda gitu kalau velg original. Dan kebanyakan juga kalau velg original itu spek-speknya juga beda sama velg replika. Umumnya untuk velg original tuh speknya lebih agresif. Jadi kalau misalnya 16 lebar 7 offset 33, mungkin yang replikanya let's say hanya 2 pilihan, 16 lebar 7 offset 38, offset 42, offsetnya lebih cenderung angkanya besar gitu ya. Seperti yang gue jelasin tadi terkait benefit dari velg ori. Kok bisa sih benefitnya seperti itu ya? Jadi sebenarnya kalau gue boleh cerita teknis, velg original itu manufacturing prosesnya itu lebih lama. Dia manufacturing prosesnya lebih lama, tingkat akurasinya lebih tinggi, tahapan testingnya itu lebih banyak di manufaktur ya. Jadi testingnya itu lebih komprehensif. Entah itu dibanting lah atau dipakai di jalanan yang gelombangnya rusaknya parah gitu ya. Dia testingnya lebih komprehensif. Jadi itulah mengapa kalau velg original itu bisa dibilang production cost-nya itu lebih tinggi gitu ya. Production cost-nya lebih tinggi, dan dalam satuan waktu mungkin kalau lu velg replika nih ya, kalau di manufaktur itu satu batch produksi bisa 100 set velg gitu ya dalam satuan waktu. Nah kalau velg ori paling dalam satu batch produksi itu satuan waktu paling cuma 25 gitu. Jadi ya disitulah production cost-nya naik, dan akhirnya harga ke end user pun juga akhirnya lebih tinggi pasti gitu. Nah bagi gua lu dengan membeli velg original nih ya, ini menurut gua nih, dengan lu membeli velg original, terutama yang untuk second hand wheel ya, second hand wheel itu menurut gua lu nggak rugi sih. Jadi lu beli dengan harga sekian nih ya, nah, one day in the future lu mungkin bisa jual nih velg original tersebut dengan harga yang sama, atau bahkan harganya bisa lebih tinggi dari saat lu beli pertama kali. Jadi menurut gue di sini apalagi kalau yang item-item yang udah discontinue ya seperti itu, dan beberapa merek misalnya kayak Race itu gue ngelihat perkembangan harganya dari beberapa tahun terakhir ini memang harga second hand marketnya cukup tinggi gitu. Nah terus pendapat lain tentang velg original ini, menurut gue dengan lu membeli velg original, menurut gue lu mensupport juga industri velg aftermarket original. Jadi ibaratnya lu support lah dengan kegiatan produksi produk mereka yang original, dan tentunya juga menjadi funding dia untuk bisa ngeriset dan ngedevelop lagi velg original lain lagi yang modelnya tentu lebih bagus dan lebih oke. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di rumah nih yang lagi nonton ini, gue merekomendasikan buat beli velg ori. Oke, terkait dengan modifikasi proper. Bagi gue modifikasi proper itu, lo tahu tujuan lo memodifikasi mobil itu apa, dan itu menurut gue juga harus memenuhi fungsionalitas dan estetika dari modifikasi itu sendiri. Jadi misalnya kayak lu mobil ini lu pakai buat daily use nih, tentu juga daily use itu menurut gue ada batasan-batasannya juga. Jadi kayak misalnya contohnya ya, kayak mobil gue ini daily use kan, daily use gue ganti cuman mufflernya doang lah ya gitu ya, gue ganti ujungnya doang gini, dan gue di situ gue pengen suaranya itu nggak terlalu bising lah gitu ya, jadi masih enak buat penumpang, dan lingkungan sekitar juga nggak keganggu sama mobil gue ini gitu. Jadi ya kalau misalnya
mungkin teman-teman ada yang aliran modifikasi di exhaust sistemnya itu menurut gue bisa dibilang agak ngelos gitu ya. Mungkin mufflernya terlalu plong atau bahkan ada yang straight pipe gitu ya. Nah menurut gue kalau lu masih pakai daily, menurut gue terlalu over gitu ya. Karena juga lu masih pakai daily, terus apalagi kalau lu bawa penumpang gitu dan bising banget gitu ya. Jadi menurut gue nggak cocok gitu. Dan di jalan ini kan sebenarnya kan nggak cuman kita doang yang pakai jalan gitu. Ada teman-teman kita yang lain juga pakai jalan itu jalan umum gitu. Jadi sebisa mungkin sih saling menghargai juga pengguna jalan yang lain. Lu pakai muffler yang sesuai dengan peruntukan modifikasi lu gitu. Nah, di sisi lain peruntukannya akan berbeda kalau misalnya buat balap. Nah, seperti yang kalau balap itu kan spek mesin lu udah beda ya kan. Mesin itu udah dimodifikasi sekian rupa sehingga tenaga yang dihasilkan itu cocok dengan karakter sirkuitnya. Transmisi mungkin udah diubah, udah pakai close ratio lah apa segala macem gitu ya. Nah di sini ketika lo memodifikasi suatu exhaust system ya, contohnya gitu, mungkin bisa dibilang yang paling plong itu adalah yang terbaik buat spesifikasi mesin lo gitu. Jadi disinilah menurut gue tujuan utama lo memodifikasi itu penting banget, menentukan batasan-batasan, ibaratnya kewajaran lo dalam memodifikasi itu. Jadi oke, kalau spek mobilnya seperti ini proper buat daily use. Yang speknya segini proper buat balap gitu. Ya kan kalau mobil balap yang udah exhaust system yang udah plong yang kayak gue udah bilang tadi pakai daily use, gue rasa kalau orangnya bijak dia nggak akan pakai itu mobil buat daily use gitu. Dia hanya memakai itu buat saat-saat tertentu aja, buat praktis lah, buat dia kejuaraan gitu. Kalau menurut gue modifikasi proper seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video review mobil gue ini. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe ya. Jangan lupa ya teman-teman subscribe di YouTube channel dan IG dari Proper Fitment. Dan guys, boleh juga nih ngefollow IG gue Aris Ardin ya. Jadi kalau lu mau nanya-nanya seputar mobil, modifikasi ya gitu, menurut teman-teman misalnya mau nanya, ini modifikasi lu menurut lu ini worth it apa enggak nih? Menurut lu ini oke enggak nih modifikasi seperti itu? Boleh juga. Di situ gue juga jual ada beberapa item part mobil bekas gue Yaris dulu. Lu boleh juga lihat di IG gue. Jadi pesan gue buat teman-teman semua, selalu hati-hati di jalan ya. Menurut gue lu juga harus saling menghargai antar sesama pengguna jalan. Dan di saat pandemi begini jangan lupa juga guys pakai masker, selalu ya pakai masker. Dan see you next time guys.